menyimak praktik baik yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kita di SMK Negeri 6 Malang terkait implementasi disiplin positif. Bapak Ibu yang terhormat, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan dunia dengan penuh kemerdekaan seperti sekarang. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 6 Malang, Bapak Muhammad Taufik MPD, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran manajemen SMK Negeri 6 Malang, serta Bapak Ibu guru pengajar SMK Negeri 6 Malang yang berbahagia. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan dan materi kebijakan umum oleh Kepala SMK Negeri 6 Malang, yang keempat berbagi praktik baik oleh Bapak Wigogo Among, Bapak Agung Priyadi dan Bapak Ginanjar Bagus, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penutup. Bapak Ibu, mari kita luaskan hati kita bersama-sama, hadir sepenuhnya, mindfulness di sini untuk sama-sama belajar bersama. Sudah siap Bapak Ibu untuk kita belajar bersama? Oke, kalau sudah siap, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana akan dipimpin oleh Ibu Vina Yunisriana SPD. Kepada Bu Vina dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Vina Yunisriana. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya SMK Negeri 6 Malang. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti dari kegiatan berbagi praktik baik pada hari Senin yang penuh semangat hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Kita akan menyimak paparan materi yang pertama sekaligus sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 6 Malang kepada Bapak Taufik. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, guru SMK Negeri 6 yang penuh semangat tinggi di dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu menggambarkan Bapak Ibu sekalian punya semangat yang tinggi untuk belajar hal-hal baru ya, termasuk yang akan disampaikan oleh teman-teman kita sendiri, berbagi praktek baik dalam dalam tema disiplin positif. Nanti karena saya disiplin positif itu belum pernah mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, saya hanya mendengar presentasi dari guru-guru calon penggerak, guru penggerak CGP itu setiap kali ada workshop, ada undangan kepala sekolah, saya hadir, saya hanya menyaksikan, tapi tidak pernah mengimplementasikan. Nah, di praktek baik ini kita nanti akan teman-teman kita yang sudah praktek, terutama calon guru penggerak ya, atau calon guru penggerak itu karena salah satu materi yang diajarkan dan harus diimplementasikan dan dilaporkan. Mudah-mudahan videonya juga masih ada sehingga bisa kita bertanya nanti apakah memungkinkan diterapkan juga di pembelajaran Bapak. Sumbernya tidak hanya pertemuan hari ini, panjenengan kalau masuk PMM ada berbagai praktek baik dalam bentuk video, jenengan bisa bergabung di situ. Sebelumnya saya hanya ngasih pengantar supaya PMM ini tidak diterjemahkan keliru kepada Bapak Ibu sekalian. Sebab kemarin Bapak Ibu sekalian uber-uberan tentang pengembangan kompetensi. Ya, padahal itu dipertimbangkan, bukan penilaian utama. Penilaian utama tetap observasi dan supervisi supervisi kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru di kelas, itu nilai utama. Nanti saya sampaikan supaya tidak keliru nanti rebutan akeh-akehan sertifikat. Tidak, tujuannya bukan akehkan sertifikat sekalian. Terus yang harus ada di PMM nanti saya jelaskan. Sebab saya juga dapat bekal kemarin BIMTEK 1 hari. Bahkan di Jawa Timur itu dibagi 2, ada wilayah, mungkin wilayah bagian pokoknya Kota Malang tanggal 23 hari Senin kemarin, hari Selasa minggu yang lalu. Penyelenggaranya adalah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang di Ketintang itu. Narasumbernya 2, 3 sebenarnya, ada Dinas Pendidikan, cuma tidak saya nilai sebagai narasumber berkaitan dengan PMM, tapi berkaitan dengan pelaksanaan Dinas Kepala Sekolah. Narasumber yang pertama mesti 2 Bu, itu tidak bisa dipisahkan 2, meskipun kita menggunakan PMM tetap ada 2 aspek di dalam PMM. Yang pertama penilaian kinerja dalam bentuk SKP, kemudian yang kedua baru pembelajarannya melalui PMM, pengembangan diri Bapak Ibu dan sekalian dan seterusnya. Baik, saya mulai gini. Ini saya berapa? 1 ya. Untuk masa itu ya, pindah selindak. Dari tadi ini. Pindah sendiri, berarti ada timernya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya ya, kita berinjak ke yang kedua aja. Bapak sekalian, di platform PMM itu ada 2. Yang sebelah kiri itu pembelajaran, terutama tagline-nya adalah menuju pembelajaran yang lebih bermakna, lebih ramah kepada anak. Yang kedua sebelah kanan itu penilaian kinerja tetap ada. Jadi SKP ini tetap ada Pak, karena di akhir tahun saya diminta untuk menyerahkan laporan kinerja Bapak Ibu sekalian. Dan penilaian itu tetap 2 yang dinilai, hasil kerja, kemudian yang kedua perilaku kerja. Cuma sekarang ini diharapkan kepala sekolah tidak hanya berpedoman pada perilaku kerja, tetapi juga melihat langsung dampak pembelajaran Bapak Ibu sekalian terhadap tumbuh kembangnya anak, memahami materi, menjadi lebih disiplin di kelas. Apakah cukup instrumen itu Bapak Ibu sekalian? Saya kira tidak cukup Pak. Mungkin Bapak Ibu pada saat supervisi bekerja optimal maksimal, tetapi pada saat
di jadwal saya terjadwal di kelas yang lain jenengan menurun lagi. Siapa Pak yang bisa memberikan laporan? Ya saya harus datangi kelas itu, wawancara kepada siswa, kalau perlu saya ajukan survei dan seterusnya tentang kepuasan peserta didik kepada Bapak I, tapi tidak mengukur kinerja Bapak Ibu. Saya hanya mengukur apakah Bapak Ibu sekalian bekerja maksimal itu hanya pada saat disupervisi atau bekerja maksimal sepanjang Bapak Ibu sekalian melaksanakan pembelajaran. Ya, kalau pembelajaran bermakna itu kan dimaknai berpusat pada peserta didik, pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian ada refleksi pembelajaran antara guru, kepala sekolah, dan teman sejawat. Maka kita berbasis komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian kan ada format-formatnya di peraturan Dirjen GTK Pak ya. Ya, itu formulir tentang supervisi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah itu yang akan saya kembangkan nanti di dalam supervisi itu yang bagaimana jenengan berbasis lesson study Pak Agung ya, sehingga lebih ramah kepada Bapak sekalian, sehingga saya tidak menjudge Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu layak jadi guru profesional, Bapak Ibu belum layak. Enggak, kalimat itu tidak ada Pak. Kita diskusi terus. Bapak Ibu masih ada keluhan siswa belum paham materi ini, apakah masih memungkinkan di pertemuan yang lain anak ini dikasih tugas khusus, pendampingan khusus, kita lanjut ke materi berikutnya. Maka di lesson study itu siklusnya mesti ada plan, do, kemudian see ya, refleksi ya, kemudian refleksi. Itu harus kita lakukan dan terdokumentasi dengan baik. Siapa? Ya kepala sekolah dengan guru pengajar yang lebih penting. Nanti janjian Pak, pada saat supervisi nanti minta tolong teman saya yang namanya Pak ini kita undang sebagai apa jenis Pak? Observer ya, observer. Tadi bersama saling penjenengan. Kalau ngajar itu efektif enggak kan enggak tahu. Tapi observer tahu karena dia juga mendengar dan melihat langsung. Ini mudah-mudahan pembelajaran nanti Bapak Ibu sekalian jauh lebih efektif ya, lebih efisien, kemudian langsung berdampak kepada perbaikan rapat pendidikan. Di slide berikutnya saya sampaikan rapat pendidikan kita lemahnya di mana, maka kenapa harus ada observasi. Dan yang paling penting itu adalah sharing praktek baik yang nanti kami wadahi. Kenapa Bapak Ibu sekalian di paket RHK itu ada praktek baik, yang satu sebagai peserta, yang satu sebagai narasumber. Ini menghimpun Bapak sekalian. Kapan saatnya kami wadahi semua, terutama di hari Jumat pada saat rapat dinas. Kalau diperlukan karena waktu rentangnya hitungan kami rapat dinas hanya 12 kali Pak ya, 12 bulan butuh ya. Hari Jumat kita akan kosong Pak, yang satu itu kita gunakan untuk berbagi praktek baik. Sekarang penilaian kinerjanya, SKP-nya. Ini kalau yang sebelah kiri itu yang menyampaikan materinya adalah Balai Besar Guru Penggerak Pak Prayogo. Sedangkan yang sebelah kanan adalah BKN Regional Surabaya, namanya Pak Winarno. Tetap menggunakan SKP yang di akhir tahun kepala sekolah harus memberikan predikat kinerja. Dan ini Pak, predikat kinerja ini yang paling berat bagi kepala sekolah karena ada pola distribusi. Kalau saya dinilai sangat baik ya di akhir tahun itu untuk 1 tahun, maka tidak perlu ada guru yang dinilai di bawah ekspektasi. Tapi kalau saya dinilai baik, kalimatnya Pak yang dari Permenpan itu harus ada guru yang dinilai di bawah ekspektasi, dan itu yang menyebabkan konflik antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru yang dinilai. Pada prinsipnya kan tidak ada Bapak yang dinilai di bawah ekspektasi, tapi saya selalu kepala sekolah, guru-guru yang di tahun sebelumnya dinilai di bawah ekspektasi itu menjadi perhatian utama untuk terus didorong, dimotivasi agar di tahun-tahun berikutnya itu selalu di atas ekspektasi dengan bantuan kepala sekolah, bantuan kawalan ya. Bukan tidak ada kegiatannya tiba-tiba nilainya diklik sangat baik.
Ini Bapak, saya mengutip kalimat yang saya buka dari rapot pendidikan kita dari PMM ya. Bapak Ibu sekalian, rapot pendidikan kita itu yang kuning yang perlu diperbaiki itu kan pembelajaran. Nah, kalau boleh dirupakan dalam bentuk kalimat, pembelajaran perlu ditingkatkan dalam 3 aspek. Yang pertama, metode pembelajaran guru. Yang di situ tertulis mutu dan relevansinya belum maksimal sehingga belum bisa membantu mengaktifasi kognitif peserta didik. Jadi tidak rata Pak anak-anak yang mampu memahami materi Bapak Ibu sekalian. Terus siapa Pak yang menulis Pak? Yang ngisi survei peserta didik kita di kelas 12 pada saat ujian asisten ya, AM berbasis komputer. Kemudian survei lingkungan belajar. Nah, ini justru menjadi perhatian kita. Bagaimana wujud kita di kelas nanti? Saya tentu dialog dengan Bapak Ibu sekalian. Ini secara umum Pak ya, kan yang diukur ini kan lembaga. Jadi dianggap Bapak Ibu sekalian belum maksimal di dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua tentang manajemen kelas. Pengelolaan kelas yang belum mendukung penerapan pemberian penghargaan dan sanksi yang proporsional. Ini saya juga masih mau tanya Pak ya. Kan tertulis itu. Terus apa kaitannya dengan disiplin positif? Kalau diterapkan hukuman sesuai dengan hukuman penghargaan dan sanksi dalam bentuk pemberian hukuman, kemudian juga memberikan penghargaan kepada peserta yang berlaku baik, bersikap baik, mendukung program pembelajaran. Kalau itu diterapkan berarti kita tidak sesuai dengan semangat disiplin positif. Nanti kita pelajari bersama ya kalimat ini. Tapi yang dukungan psikologi yang betul, yang terakhir ini, yang dukungan psikologi belum maksimal dalam mendorong tumbuhnya kepercayaan diri peserta didik, belum menghargai peserta didik sebagai individu yang mempunyai kebutuhan berbeda. Jadi pada mungkin saya tidak tahu Pak ya, pertanyaan kepada anak-anak sehingga dia lebih condong memilih jawaban ini. Belum bisa dihitungkan Pak. Pak Fatah sudah Pak rapotnya tolong dirinci pertanyaan anak-anak itu kira apa supaya kita tahu arahnya pertanyaan itu sehingga anak-anak jawab. Bapak sekarang selama ini tidak kita sentuh, tentu di rapot berikutnya di tahun 2024 ini nanti di bulan Mei Pak ini. Anunya. Itu nanti di tahun ini juga rapotnya berulang kembali. Jadi 3 ini bagus, terutama di metode pembelajaran. Yang lain bagus, ada kenaikan, kemudian ranking kita di atas rata-rata dan seterusnya. Hanya menjadi perhatian kita yang rapot pendidikan di pembelajaran. Nah ini pesannya, yang pesan SKP tidak saya sampaikan. SKP terlalu keras Pak kepada kepala sekolah juga kepada ASN karena dinilai. Tidak tak tampilkan, ada banyak tapi tidak usah tak sampaikan kepada Bapak sekalian. Yang dari Pak Prayoga yang dari Balai Besar Guru Penggerak tentang PMM, karena itu selalu bergulir pertanyaan PMM pengembangan kompetensi itu kegiatannya seminar berbagai apa harus di PMM? Tidak jawabannya ya, termasuk kombelnya. Kombel tidak harus terdaftar di PMM, tapi kita punya PMM yang sudah terdaftar, punya komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM, yang koordinatornya Pak Novi. Kapan Pak kita berbulan waktu PKKS ya, karena di PKKS itu ada aspek baru, yaitu kepala sekolah mengaktifasi komunitas belajar. Waduh, kita segera bergerak cepat, yang penting wadahnya ada, meskipun kegiatannya belum. Ya wadahnya Pak Novi. Sebenarnya banyak guru kita yang punya komunitas belajar. Pak Farid mana? Nah, Pak Farid punya komunitas belajar.
Terus kombel itu tidak harus di PNM. Panjenengan ini saya anggap komunitas belajar hari ini dan berhak diterbitkan sertifikat sebagai peserta yang berbagi baik sebagai narasumber. Ya, sudah kami fasilitasi satu sertifikat. Tanggalnya perkara tanggalnya nanti Pak lebih esensi kalau tanggalnya di bulan Februari, ya kami tanggali kegiatan ini di bulan Februari. Kemudian ini pesan kepala sekolah Pak ya, jangan fokus pada legal dan tidaknya bukti dukung. Contohnya di guru penggerak seperti siapa ya Pak sekarang proses pagu dengan Pak Farid ya. Nanti khawatirnya sekarang sudah selesai pendidikannya tapi sertifikatnya di bulan itu kan nggak bisa. Pesennya Pak Prayoga ini, Pak penjenengan kepala sekolah kan tahu keadaan Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti diklat itu. Masukkan saja Pak bukti-bukti yang ada, misalnya tentang aksi nyata dan seterusnya. Ya. Nah, demikian juga Bapak sekalian yang ada kegiatan yang lain yang sertifikatnya belum pasti. Bapak Ibu sekalian menjenengan kalau mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan seterusnya itu kadang kan ada kegiatannya seminar sertifikatnya ada tapi susah di-download. Seperti saya mengikuti kegiatannya dengan Pak Fatah ya. Pak Fatah ada terbit sertifikatnya, saya tidak tahu linknya itu tidak ketemu. Ikhlas karena meskipun ikut kegiatan tapi tidak ada sertifikatnya. Masih banyak kegiatan yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian tidak uman sertifikat itu, ya kita laksanakan di internal SMK 6. Kombelnya ini offline. Kalau kombelnya Pak Anu kan lebih banyak online-nya Pak Novi. Sekolah boleh melaksanakan seminar dan semacamnya, tapi bukan diklat ya, karena diklat itu ada izin khusus Pak. Tidak sembarang komunitas belajar itu punya izin menerbitkan kegiatan melakukan kegiatan yang disebut dengan diklat. Kalau balai besar, itu memang itu fasilitas diklat. Jadi tolong dikasih judul yang lain, apa workshop dan seterusnya. Sekolah boleh melaksanakan seminar dan menerbitkan sertifikat. Ini tadi yang saya sampaikan untuk JGP boleh mengunggah bukti aksi nyata jika atau bukti portofolio yang lain jika sertifikat itu belum didapat. Kemudian ada refleksi kepala sekolah dan guru dalam perbaikan proses pembelajaran. Nah, itu aja Pak sebagai pengantar supaya tidak ribut masalah pengembangan kompetensi. Saya kalau kepala sekolah Pak, tidak ada arahan. Kepala sekolah tidak pernah dikumpulkan, tidak pernah itu ini tidak. Dan tidak ada dialog. Saya ngeklik yang mulai dari praktek. Kalau jenengan praktek belajar saya yang penjenengan milih ngeklik di situ, saya kan praktek kinerja. Kemudian kompetensi pengembangan kompetensi sudah, setelah diklik langsung notifikasinya RHK otomatis disetujui. Dialog. Iku mau nilai untung masih tak terus mati dulu. Jadi kan masih bisa Pak ya. Rangkuman masih dilihat. Punya saya tidak ada. Selesai sudah tutup. Saya tidak tahu mungkin perhatiannya PM masih ke Bapak Ibu bukan kepala sekolah. Mesti yang tidak penting kepala paling ya tugasnya ya. Bapak Ibu sekalian, jenengan bersyukur punya komunitas belajar. Bapak Ibu sekalian bersyukur litbangnya perhatian membantu supaya memudahkan Bapak sekalian memilih, dikasih pakai. Sebentar Bu ya. Aman ya, rekam sih ya.
Bapak Ibu sekalian, hari Rabu itu di sini ada kegiatan ya, karena permintaannya Ketua MKKS ada apa Pak Gubernur? Pendampingan penulisan buku dari Erlangga. Ya, menulis buku kan tidak ada Pak sekarang di pengumuman sini. Nah, tapi nanti telah ada ya, bisa Bapak sekalian, tidak untuk tahun ini mungkin ya, telahnya di tahun depan setelah Bapak bisa bukunya diterbitkan tanpa biaya ditanggung oleh Erlangga. Maksudnya Bapak sekalian, kalau ikut program kami yang kemarin dengan Pak Gideon itu kan berbayar 800.000 Pak ya untuk diterbitkan. Kalau yang di Erlangga ini Bapak Ibu sekalian dikawal sampai terbit buku tidak dipungut biaya. Terbuka untuk siapa saja, nanti linknya kami share ke MGP. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya hari ini juga sebagai peserta Pak ya, juga akan bertanya kepada narasumber untuk memudahkan bagaimana memonitor Bapak Ibu sekalian pada saat melaksanakan tugas pembelajaran dengan menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ini ya untuk Kepala SMA Negeri 6 Malang. Bapak Ibu, dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita dapat tarik sebuah kesimpulan. Sebenarnya yang kita khawatirkan 2 minggu belakangan ini, yaitu PMM, itu jawabannya ada di ruang kelas kita masing-masing. Jadi apa hal-hal sederhana, mungkin sederhana karena sudah selalu kita lakukan, tapi itulah sebenarnya yang kita butuhkan dan kita record untuk menjadi laporan kita di PMM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu galau, cemas, karena semuanya berasal dari kelas kita. Kalau saya menyandur kalimat dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, esensi dari seorang guru itu harus menghamba kepada murid. Jadi semuanya akan kembali kepada murid-murid kita di kelas. Seperti ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Kita akan mendengar paparan yang luar biasa dari 3 panelis kita. Ada Bapak Agung Priyadi, STMM selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 6 Malang. Ada Bapak Wigonggo Among, MPD, selaku Wakil Humas SMK Negeri 6 Malang, dan Bapak Ginanjar Bagus Panuntun SPD. Beliau adalah fasilitator P5 di SMK Negeri 6 Malang. Pada kesempatan kali ini, kegiatan berbagi praktik baik akan dipimpin, akan dimoderatori oleh kesayangan kita semua, Bapak Farid Safi'i, SSI MPD. Sebelum kita ke sesi 2, izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatakan cakep, gitu ya. Oke, ada buaya kelihatan lelah, mengejar mangsa terlalu lama. Budaya positif di sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Farid Safi'i, SSI MPD. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan sehat waktu sehingga bisa bertemu dalam rangka berbagi praktik baik implementasi disiplin positif yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan dinahkodai oleh 3 ya, Bapak Wigonggo Among Anggono MPD, Bapak Agung Priyadi STMM, dan Bapak Ginanjar Bagus Panuntun SPD, yang insya Allah ini akan memberikan dampak positif baik untuk kita semua. Apalagi di tahun 2024 ini kita dihadirkan sebuah fenomena-fenomena baru, yaitu tentang PMM, tentang SKP dan sebagainya. Semoga di hari ini itu menjadi pencerahan. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah MC tadi berpantun, pada siang hari ini saya tidak mau berpantun. Saya ingin mendengarkan sebuah lagu tentang sumpah dan cinta mati. Yang saya inginkan kita mengambil makna dari apa yang disampaikan dalam lagu ini. Monggo Mas Panji. Film ini adalah sebuah lagu dari soundtrack film Kapal Gelapnya Kapal Dawit. Kita berharap siswa kita itu ada di dalam diri kita. Siswa itu adalah cinta mati kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita diberikan sebuah pekerjaan menjadi guru, itu untuk mewujudkan cita-cita anak negeri kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan menjadi sebuah pengajar, sebuah pendidik. Kenapa? Kita yakin Tuhan yang Maha Esa itu menakdirkan kita bahwa kita mampu mengantarkan pendidik, peserta didik kita untuk lebih baik, dari budi, dari pekerti, dari pengetahuan. Semoga dunia, alam semesta mendengarkan sumpah kita bahwa kita mampu dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi kita sebagai guru. Cinta ini akan selalu abadi, Bapak Ibu. Cinta kepada anak didik kita, peserta didik kita. Kenapa? Peserta didik kita harus ada di hati kita, menghadirkan jiwa raga kita demi peserta didik kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk terbaik untuk peserta didik kita. Jagalah peserta didik kita dengan lebih baik. Kita jaga etikanya, budi pekertinya, pengetahuannya. Biarkan cinta ini tumbuh dengan sendirinya dengan peserta didik kita. Kita hadirkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita gali kemampuan peserta didik kita. Dan saya yakin dengan disiplin positif yang akan dibagikan oleh 3 narasumber ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kita pribadi dan tentunya untuk peserta didik kita. Ingat, cinta ini akan abadi. Kita tidak pernah tahu. Siapa tahu suatu saat nanti peserta didik kita layak mengangkat kita dari neraka menuju surga. Ini guru saya dulu yang mengajarkan saya lebih baik. Ini guru saya telah mengajarkan saya tentang budi pekerti. Angkat dia untuk masuk ke surga.
kita dasari bahwa kita harus memberikan sesuatu hal yang positif, memberikan kekuatan doa, kemampuan kita sepenuh hati untuk peserta didik kita. Karena apa? Dengan hadirnya kita di dalam kelas itu adalah membawa suasana yang lebih bermanfaat untuk peserta didik kita. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah tampil di depan kita yang sangat ganteng sekali. Kalau saya manggilnya Pak Gina ini betulan. Karena Pak Ginanjar ini merupakan guru penggerak yang sudah lulus kemarin dan sekarang di fasilitator di P5 ya Pak ya. Yang saya harapkan pada kesempatan kali ini tentunya Pak Ginanjar ini sudah banyak melakukan praktik-praktik baik tentang disiplin positif yang kita akan bagikan pada kesempatan siang hari ini. Dan kita sambut Pak Ginanjar Bagus Panuntun SPD. Beri aplaus untuk Pak Ginanjar. Nah, Pak Farid. Pak Farid belum baca randonnya ya? Belum Pak. Iya. Oke, mungkin diulangi lagi. Oh gitu. Oke. Ya. Ternyata ada randomnya Bapak Ibu. Ini adalah miskomunikasi karena kita kasihkan dengan lakan-lakan. Karena sumpah dan cinta mati itu sehingga apa? Kita lupakan segalanya. Karena mungkin kita saking cintanya kepada peserta didik sehingga kita lupa dengan random. Materi yang pertama adalah Bapak Wigogo Amung Anggono, Master Pendidikan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memberikan praktik baiknya. Dan kebetulan Pak Wigogo ini salah satu narasumber dan fasilitator guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak Wigogo Amung Anggono, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya tidak bisa berkata-kata pantun seperti Bu Yunita tadi yang pantun buaya ya. Kemudian ada Pak Farid pantun cinta Zainuddin pada Hayati, karena di sini dari buaya cinta ke real buayanya di sini. Ya, karena laki-laki katanya buaya. Kenapa sih laki-laki kok buaya, Bu Risa? Karena mungkin perempuan lebih buaya. Ya mungkin karena perempuan itu kan punya ini ya. Mohon maaf Pak Taufik. Kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Malang, Bapak Dr. Taufik MPD, Bapak Ibu guru dan karyawan di SMK Negeri Malang ini. Saya didapuk untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan disiplin positif. Ini materi yang berat karena pada waktu kami di guru penggerak itu mendapatkan materi disiplin positif ini, banyak hal yang muter-muter di otak saya karena banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang biasa kita laksanakan dalam sehari-hari kita. Dan ini disiplin positif biasanya di modul guru penggerak itu dipelajari dalam 2 minggu. Kemudian ini mungkin kalau Bapak Ibu berkenan kita cukup menyampaikan dalam waktu 15 menit gitu Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa next. Ya, kita adakan kesepakatan dulu dalam kesempatan siang hari ini. Kesempatan yang saya tawarkan pertama, dalam forum ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silahkan saya dipotong kalau misalkan ada hal-hal yang kurang jelas. Kemudian kesepakatan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Apabila ada Bapak Ibu yang sedang berbicara, maka dipersilakan Bapak Ibu yang lain memberikan waktu dan tidak saling membuli gitu ya. Kemudian berpartisipasi penuh, katanya Bu Yunita tadi, mindfulness, hadir penuh, pikiran tidak melayang-layang, utang koperasi dan lain sebagainya, tapi tetap berada di sini. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira Bapak Ibu. Ya, tadi kan sudah dikasih puisi cinta Zainuddin pada Hayati ya di film kapal tenggelamnya kapal Van der Witch ya itu. Kayaknya niru-niru kapal Titanic ya gitu. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Kalau tidak ada kesepakatan tidak saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini juga saya lakukan, kami lakukan juga ketika berada di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kita adakan kesepakatan
bagaimana penggunaan HP, bagaimana mengerjakan tugasnya, bagaimana keterlambatan ya, bagaimana kalau tiduran dan sebagainya kita sepakati di kelas, sehingga kalau misalkan sepakat maka ini yang kita pegang, sehingga ketika nanti kita mengadakan konsultasi atau restitusi dan lain sebagainya kita kembalikan ke kesepakatan kelas. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di materi guru penggerak ini agar kita mindfulness, agar kita berada dalam posisi yang sepenuhnya di forum ini, itu ada materi namanya stop. S-nya itu stop sendiri, berhenti melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, T-nya adalah take a deep breath ya, nafas yang dalam. Biasanya nafas yang dalam kemudian ditahan 5 hitungan ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali biasanya ya. Lalu kemudian observe itu mengembalikan pikiran-pikiran kita untuk mengobservasi tubuh kita sendiri, kepala, telinga, leher, dada dan lain sebagainya. Lalu kemudian proses selanjutnya kita mengadakan pembelajaran. Ya, biasanya ada musiknya, ada musiknya Pak. Pak Anjar. Ya sudah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Biasanya ada musik relaksasi, kemudian kita sedikit masuk ke stop. Jadi teknik stop ini di materi guru penggerak itu kita mengajak anak-anak kita untuk duduk tegak ya. Duduk tegak, tidak bersandar, kemudian kaki menapak ke lantai, tangan berada di pangkuan. Bapak Ibu mau praktek? Ya, silakan kita duduk tegak, kemudian kaki menapak di lantai, tangan berada di pangkuan. Kemudian kita pejamkan mata ya, lalu ikuti instruksi saya. Ya, tadi yang kok dangdut lagu ini. Ya, musik relaksasi aja, biasanya seperti air mengalir gitu ya. Ya kalau misalkan, ya biasanya kalau air mengalir itu jangan sampai terhubung ke hujan ya. Tiba-tiba ngantes memean jemuran. Ya, kita pejamkan mata Bapak Ibu, kita duduknya tegak. Oke. S yang pertama, stop, berhenti dari semua kegiatan aktivitas kita ya. Kemudian kita diam ya. Kemudian kita mendiamkan diri, menenangkan pikiran, mengistirahatkan pikiran dan perasaan, merilekskan semua ketegangan-ketegangan yang ada dalam tubuh kita. Oke, kemudian langkah yang kedua adalah T, take a deep breath. Kita nafas yang dalam, tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Nafas yang dalam, tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Nafas yang dalam, tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Sekali lagi nafas yang dalam di perut, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Oke, langkah ketiga adalah observe. Kita tetap menenangkan diri, fokus ke otak kita, nafas untuk otak, lepaskan. Fokus ke leher, kita nafas ke leher. Lehernya bisa sambil digerak-gerakkan, pundaknya digerak-gerakkan, ya, rilekskan. Nafas ke dada sekarang, lepaskan. Nafas ke perut sekarang, lepaskan. Ini nafas untuk kaki kita, lepaskan. Oke, dalam keadaan yang tenang, santai, rileks seperti ini, Bapak Ibu bisa membayangkan orang-orang yang kita cintai ya. Entah anak kita, entah orang tua kita, entah saudara kita ya. Oke, mohon Bapak Ibu. Oke, berikan senyuman yang terindah kita pada orang-orang yang kita cintai.
Biarkan cinta mereka merasuk dalam jiwa kita dan membuat kita semakin bersemangat dalam hidup. Berikan senyum Anda yang terindah pada orang-orang yang kita cintai, buat kita semakin semangat, semakin sehat, semakin kuat secara fisik dan mental, sehat lahir batin dunia akhirat. Ya, dibuka mata perlahan-lahan. Semoga Bapak Ibu semakin fresh, semakin segar dan semakin bersemangat. Oke, bagaimana teknik stopnya Bapak Ibu? Bisa dirasakan lebih bersemangat? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Haris? Bisa, saya rasakan. Bisa dirasakan lebih kuat. Ya, ini teknik stop di guru penggerak ini modul 2.2 ya. Pendidikan sosial dan emosional ya. Oke, berikutnya setelah stop pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Nah, monggo Pak Ustadz Randy. Untuk kata disiplin, menurut saya yang terlintas di pikiran saya adalah tepat waktu, tepat tempat, tepat apa yang kita lakukan. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Randy ya. Tepat waktu, tepat tempat, dan tepat apa yang kita lakukan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ustadz Walis, monggo. Disiplin menurut Ustadz Walis apa? Kalau tadi Pak Randy bilang tepat waktu, tepat ini ya, menjalankan aturan-aturan. Kalau Pak Walis tepat makan atau tepat minum? Tadi nggak fokus, fokusnya di ambil napas tadi. Alhamdulillah ya. Masih relax fly Pak ya. Alhamdulillah, tepuk tangan itu Bapak Walis ya. Oke Bapak Ibu, jadi biasanya disiplin memang berkaitan dengan aturan-aturan seperti yang disampaikan oleh Pak Randy tadi, bahkan mungkin hukuman-hukuman ya. Yang ini biasa yang ada dalam benak kita. Next Pak Anjar ya. Nah, kalau menurut Diana Gosen ya, saya tidak tahu ini bacanya Diana atau Diana atau Diana Gosen ya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin ya. Kalau kita tahu gedrik ya, yang ini yang Latin ya. Disiplina artinya disiplina ya. Ya, kalau kita SD dulu kan diajarin gedrik sama Latin. Nah, ini kita belajar yang Latin ya. Disiplina yang artinya belajar. Nah, belajar untuk apa Bapak Ibu? Belajar menjadi paham betul mengapa hal tersebut dipelajari, sehingga anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik, dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya sampai dapat mengontrol ya, ada R-nya, mengontrol dan menghargai diri sendiri. Nah, itu belajar dari ada motivasi dalam diri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu bersifat self-disiplin. Pak Anjar, saya diberitahu Pak Farid ya, kalau waktunya terlalu gedabus saya terlalu banyak, tolong dipotong. Disiplin itu disiplin berbicara ya, betul. Makanya saya tadi sesuai kesepakatan ya, itu. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi jangan kadang keras, kadang lunak, kadang keras, kadang lunak. Bahaya itu nanti ya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Jadi merdeka itu gak sakarap-karap PDW. Setelah kita merdeka dari Belanda, kita berhak untuk membuat aturan-aturan kita sendiri, dan kita harus dengan keras mewajibkan diri kita sendiri untuk melaksanakan aturan-aturan itu. Sama dengan kita pada anak-anak kita merdekakan anak-anak membuat aturan, kemudian setelah aturan terbentuk kita sepakati, itu adalah jiwa yang merdeka seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Next Pak Anjar. Nah, sekarang ada game sedikit
30 detik Bapak Ibu berpasangan ya. Berpasangan, yang nggak punya pasangan Pak Farid, pasangannya ada berapa? 2 ya sekarang ya. Jadi berpasangan, ada guru A dan guru B. Guru A mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan seperti ini. Guru B membujuk agar kepalanya terbuka. Nah, mungkin di dalam kepalan itu ada barang yang sangat berharga. Ya, mungkin pin ATM ya, mungkin kartu kredit, atau mungkin kunci rumah, dimana kalau kunci rumah ini ada dalam orang yang tidak semestinya, mungkin rumahnya akan dibobol, atau Anda juga sudah suka untuk dibobol juga tidak apa-apa ya. Jadi tapi yang penting guru A dan guru B ini ya, si satu guru ini pegang mengepalkan tangannya, si guru B membujuk agar kepalanya terbuka. Nah, gitu. Monggo Pak Besar dan Pak Fatah saling membujuk, Bapak Ibu yang lain dibujuk. Pak Besar jadi guru B ya. Pak Fatah bisa membujuk itu biar bisa dibuka, gimana caranya Pak Fatah? Ayo, monggo Bapak Ibu yang lain ya. Bisa verbal, bisa non verbal, yang penting loh, belum apa-apa sudah terbuka. Jangan-jangan list lightingnya juga terbuka. Iya ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Gimana dirayu Bu Risa? Tidak dirayu sudah dibuka dia. Anda terlalu murah. Dikasih uang 300.000 langsung membuka. Kayaknya Pak Besar berhasil membuka atau enggak? Ya, coba ini berhasil dibuka enggak sama Pak Fatah? Coba gitu. Ya enggak usah ada jempol kecepit. Ya, dan sudah terbuka. Ya, ini gamenya kayaknya enggak berhasil ya. Sudah 30 detik Pak Anjar ya. Oke, Pak Besar, kenapa Anda tidak membuka kepala Anda? Karena saya mempertahankan diri Pak Jokowi. Tidak ingin orang tahu rahasia saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Besar ya. Jadi dia punya rahasia yang sangat besar. Dibujuk seperti apapun, Pak Besar tidak mau membuka resletingnya, membuka ini kepalanya ya. Coba Pak Walis, kenapa Anda begitu mudah membuka kepala Anda? Karena tidak punya rahasia sama sekali. Anda tidak punya rahasia sama sekali. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Bapak yang bertanya. Berikutnya, next. Ya, jadi ini tadi sebenarnya saya mau masuk ke dalam teori kontrol. R-nya saya besarkan, ya, makanya biasanya saya kehilangan R itu. Bapak Ibu sekalian, menurut Dr. William Glasser, sebenarnya hanya ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Karena sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi Pak Besar tadi memilih untuk tidak membuka kepalanya, itu haknya Pak Besar. Sedangkan Pak Walis memilih untuk membuka kepalanya, itu juga haknya Pak Walis. Sehingga kita tidak bisa memaksa bahwasanya, oh si A kamu harus ikut saya paksa kamu untuk membuka kepalanya. Tidak bisa seperti itu, karena menurut William Glasser ilusi guru untuk mengontrol murid itu tadi. Nah kemudian yang kedua, ilusi bahwasanya penguatan positif, bujukan-bujukan itu tadi efektif dan bermanfaat. Karena pada kenyataannya bujukan itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek, tapi ketika gurunya tidak ada dia balik lagi gitu ya. Lalu ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, karena kritik membuat murid merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, katanya Pak William Glasser ya. Guru perlu membuat kata-kata halus untuk menumbuhkan karakternya. Jadi tidak misalkan mengubah kata-kata atom ya tidak gitu ya. Atau gini, misalkan Pak Walis itu ganteng tapi perutnya gendut. Nah, misalkan kan habis diumbul-umbul terus dijelokno gitu ya. Nah, tapi bisa jadi kritiknya secara halus. Pak Walis itu ganteng dan akan lebih ganteng lagi kalau misalkan
melatih dirinya untuk olahraga, diet dan lain sebagainya. Itu kritikan yang lebih halus daripada ngejawab. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan bahkan bisa membuat hubungan jadi permusuhan. Ya, berikutnya. Nah, bagaimana agar kita bisa menumbuhkan motivasi-motivasi agar kita tidak perlu mengontrol terlalu dalam? Maka ada kebijakan-kebijakan universal yang sudah diberikan dan ini berlaku untuk seluruh dunia, bahkan mungkin di akhirat juga ada ya, kebijakan-kebijakan universal yang beriman bertakwa dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Minimal kalau orang ateis dapat berakhlak mulianya lah. Ini seluruh dunia dan seisinya ini pasti setuju dengan kebajikan universal ini ya. Kemudian mandiri bukan mandi sendiri tapi cenderung pada tanggung jawab pribadi ya. Kemudian bernalal kritis ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai maka dia dengan kekritisannya akan memberikan pembenaran-pembenaran. Berkebinekaan global ini juga sudah sangat jelas bahwa kita pasti memiliki perbedaan, bahkan kembar identik pun akan berbeda minimal sidik jarinya, nah, gitu ya. Kalau sidik Priyono sudah pensiun, ya. Sidik jari masih ada. Bergotong royong, ya kerjasama atau kolaborasi. Kemudian kreatif, nah, dari kata create ya, create ini membuat sesuatu yang baru. 3 menit lagi Pak Wi. Oh ya, terima kasih atas peringatannya. Kemudian ada teori motivasi, jadi Bapak Ibu orang bergerak atau termotivasi itu karena 3 hal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman ya. Yang kedua mendapatkan imbalan atau reward dan punishment ini ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi misalkan Pak Agung datang pagi-pagi jam 6 gitu ya. Itu bukan karena untuk menghindari hukuman atau bukan untuk dapat ujian, tapi karena menghargai diri sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab ya. Bapak Ibu datang di kelas tepat waktu bukan karena SKP-nya ingin direndahkan dari ekspektasi, tapi karena menghindari diri sendiri, bahwa saya guru yang bertanggung jawab gitu. Berarti kita melakukan sholat bukan lagi ingin mendapatkan surga atau bukan lagi ingin menghindari neraka, tapi kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Seperti itu. Oke, kemudian ada bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini saya takut salah lagi, restitusi gitu ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tiba-tiba, misalkan telat, langsung tiba-tiba tanpa ada kesempatan, kamu push up 1000 kali, misalkan gitu. Pak Anjar karena tadi misalkan telat gitu ya, saya minta lari keliling velodrome 1500 kali ya. Ini hukuman. Dia sifatnya menyakitkan ya, tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi ini sebab akibat. Jadi kalau tidak makan maka dia lapar, kalau dia tidak tidur maka dia ngantuk ya. Jadi sebab akibat. Jadi sudah terencana, sudah disepakati. Jadi kalau anak-anak dapat konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi bukan merupakan hukuman. Tapi restitusi, ya restitusi kalau mungkin di KBBI ini seperti pengganti gitu ya, atau ini ya. Kalau di William Glasser ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini merupakan solusi untuk mengajak anak-anak berpikir lebih dewasa, dan ini memang efeknya tidak langsung seperti hukuman. Kalau hukuman kan langsung berubah dia, tapi kalau restitusi ini perubahannya lama, tapi setelah berubah dia akan permanen. Tapi kalau hukuman dia berubah seketika, tapi setelah itu goodbye, setelah gurunya hilang maka akan jadi tidak tertib lagi. Next. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kita perlu mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan pada anak didik kita. Kalau dulu zaman kuliah ya ada teori kebutuhan oleh Abraham Maslow yang mulai basic physiological needs, kemudian ada need of safety ya, need of love and belonging, need of achievement, dan need of
actualization, ya itu Abraham Maslow. Nah itu guru-guru BK sangat tahu ini. Kemudian kalau di guru penggerak ini 5 kebutuhannya dari William Glasser ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi seperti makan, minum, tidur, bernafas. Nah, itu kalau anak-anak sudah terpenuhi aman makan. Kalau makannya kurang, nyisro nang kelas. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kita memberi perhatian pada mereka, ngasih ngomong ke kita, kadang-kadang ya kita kasih hadiah kecil atau salim atau ini ya waktu-waktu kita yang berharga dikasihkan pada mereka. Kemudian pengusahaan kebutuhan akan kemampuan atas prestasi mereka. Kita kasih penghargaan. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, mereka dikasih pilihan-pilihan sesuai dengan apa potensi dari mereka. Dan berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi dari kebutuhan-kebutuhan itu kita perlu sebagai guru untuk mengetahui, sehingga ada istilah guru yang berpihak pada murid, ada istilah guru yang berdampak pada murid. Jadi kalau berpihak pada murid ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid, kalau yang berdampak ini cenderung pada strategi dan metode-metode yang kita lakukan sehingga dampaknya jelas, mereka bisa lebih berprestasi. Itu Bapak Ibu, mohon maaf dari saya apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Wigogo Anggono. Terima kasih Pak Wi. Ada 3 hal yang dapat saya kutip dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wigogo. Yang pertama adalah motivasi institusi harus dihadirkan dari peserta didik, dan penerapan segitiga restitusi mungkin nantinya. Dan yang terakhir adalah harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik kita. Kita menginjak yang acara yang kedua, Bapak Ibu. Sesi tanya jawab nanti akan saya hadirkan di akhir setelah ketiga pemateri sudah memberikan paparannya. Biar kita menyingkat waktu, sudah jam 2:30 lewat 10 menit. Oke. Menginjak acara yang selanjutnya adalah paparan yang kedua. Kita hadirkan Bapak Ginanjar Bagus Panuntun untuk memberikan diseminasi dan ide praktik baiknya kepada kita semuanya. Beri aplaus untuk Bapak Ginanjar Bagus Panuntun, Sarjana Pendidikan. Waktunya 10 menit, Pak. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Terus terang Bapak Ibu, saya ini deg-degan karena untuk materi yang lainnya itu kan memang yang super-super dan yang wah-wah. Kok saya ada itu? Iya, kalau di Pinang kan biasanya ini pupuk bawang kok main-main wah. Oke Bapak Ibu, saya akan mencoba mengimplementasikan disiplin positif yang sudah saya lakukan mulai dari saat pendidikan guru penggerak sampai dengan sekarang. Meskipun tidak semuanya saya dokumentasikan dengan baik, Bapak Ibu. Ini kita mulai saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir secara penuh. Mindfulness di sini, mindfulness itu artinya hadir secara keseluruhan, baik jiwa raganya maupun pikirannya semuanya hadir di forum ini. Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah pernah saya paparkan di awal tahun 2023 kalau tidak salah. Nah ini saya coba paparkan kembali, tapi akan kami persingkat karena apa? Karena sudah ada pembagian tugas tadi Pak Wi sudah membahas beberapa materi, kemudian nanti juga Pak Agung akan membahas beberapa materi. Waktunya berapa menit Pak Farid? 10 menit. Waduh, nggak nyandak ini waktunya. Oke, yang pertama saya bahas Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas Nuwun Sewu. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus bikin keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah berpikir tidak bahwa kita berkendara sepeda motor mengenakan helm? Kenapa? Biar selamat. Oke, ada jawaban lain?
takut ditilang, supaya nggak masuk nain ya, apalagi. Oke, cukup, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya sehat. Ada lagi Bapak Ibu? Supaya keren. Oke, keren, sehat, selamat. Ngirit lipstick. Oke. Iya, irit. Nah, inilah Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan ini dengan yakin. Itulah yang disebut dengan keyakinan, bahwa kita menggunakan helm itu pasti akan minimal kita akan selamat. Kita cuci tangan, pakai masker, kita akan sehat, akan keren, akan menghemat lipstik. Nah, itu sudah keyakinan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ini, pelajari untuk apa sih keyakinan kelas ini. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat lebih abstrak. Mungkin Bapak Ibu sering membuat kontrak belajar, kesepakatan kelas, peraturan kelas dan sebagainya, tapi tidak pernah membuat keyakinan kelas. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita tidak perlu itu semuanya Bapak Ibu. Cukup keyakinan kelas. Dia bersifat lebih abstrak. Misalkan tadi keselamatan, sudah cukup keselamatan. Keren. Apalagi irit. Nah, itu sudah keyakinan. Kemudian berupa pernyataan universal, menyeluruh. Kan tidak jelas keselamatannya dimaksud selamat ini apanya yang selamat. Jangan-jangan raganya selamat, jiwanya tidak, kan bahaya. Nah, ini perlu selamat semuanya. Kemudian pernyataan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan mudah dipahami. Karena cuma singkat-singkat saja, insya Allah sangat mudah diingat, sangat mudah dipahami. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan, jangan sesuatu yang tidak dapat diterapkan. Kenapa kita pakai helm biar bisa terbang? Kan nggak mungkin. Jadi tidak perlu, itu tidak bisa dimasukkan. Semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan. Artinya keyakinan kelas ini disusun bersama guru dengan murid-muridnya. Semua harus menyusun bersama-sama. Kemudian bisa ditinjau kembali. Bapak Ibu, saya pernah membuat keyakinan kelas. Sampai sekarang setiap kelas yang saya ajar semuanya memakai keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh ketika saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Pembelajaran di semester ini saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu supaya nanti jalannya kelas kita selama Damping lali. ke depan ini akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita. Tentang keyakinan kelas. Jadi nanti saya minta kalian berpartisipasi aktif dalam menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran nanti. Warnanya silakan bebas. Ini saya menggunakan aplikasi Jamboard. Nah, ini itu ada yang dari Pak Deni. Saya yang mengajar di lab mungkin bisa pembelajarannya karena ini pakai HP siswa pun bisa. Warnanya bisa kalian setting. Diskusi berbasis media Jamboard. Disiplin warnanya Jamboard tidak ada menggunakan alat tulis. Semoga ini nanti jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi hanya singkat-singkat saja. Tertib, tidak banyak tugas, oke, santai, tidak apa-apa, itu positif. Assalamualaikum. Bisa dikelompokkan berurutan dari kiri ke kanan. Ya silakan diurutkan. Ini salah satu anak diminta untuk menyusun supaya ini rapi sesuai dengan topik yang sama, tema yang sama. Nah itu digeser-geser, temanya samakan. Disiplin, yang rajin-rajin, yang islami dan sebagainya. Sambil menunggu Assalamualaikum. Nah, kira-kira tapi tidak hanya anak itu yang bekerja, teman-temannya juga berdiskusi. Sudah selesai. Itu harusnya kesana dan kembali. Apakah sudah selesai semua? Ajak berdiskusi. Pengelompokan ini sudah. Ini sudah selesai. Siswa diajak mengelompokan kembali. Berapa itu Mas? Kelompok? Sudah susun 4 kelompok. Kita susun menjadi satu kalimat dari setiap kelompok tersebut. Nah, setelah ini dibuat menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Menyusun kalimat tersebut. Nah, ini ada murid yang berinisiatif menyusun.
Disusun menyusun menggunakan menjadi satu kalimat positif. Berarti mending kita jadikan seperti kalimat di atasnya, langsung kelas saja. Nah, Kelas yang nyaman dan ini resolusinya lumayan menyenangkan. Oke. Ini berdiskusi menyusun kalimat positif Bapak Ibu. Ditambahi kalimat suasana. Nah, singkat-singkat sekali. Singkat, kelas yang disiplin, bersih dan rapi. Suasana Kelas yang beriman dan suasana ada bertakwa. masalah. Jadi singkat. Ini pada saat di kelas ini penyusunannya hanya mendapatkan 4 poin keyakinan kelas. Sampai Setelah disusun, salah satu murid membacakan keyakinan kelas ini supaya semuanya sepakat. Satu, kelas yang disiplin, Ini ada di sini, tapi nggak terlihat ya. Poin kedua, kelas yang beriman. Ya, pokoknya ada 4. Oke. Poin ketiga, suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Oke. Poin keempat, suasana kelas yang tenang dan teratur. Oke, semuanya yakin? Sepakat ya? Ini dimantapkan lagi murid tentang keyakinan kelas yang sudah disusun kita bersama. pakai untuk 1 semester ke depan. Oke, saya share di grup supaya semuanya memiliki ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Tidak harus menggunakan Jamboard, bisa dengan media apapun, termasuk Bapak Ibu menyiapkan papan tulis, anak disuruh menulis sendiri-sendiri, nanti tinggal kita urutkan sesuai dengan topiknya masing-masing. Seperti contoh di kelas ini adalah kelasnya Pak Rudi. Ada ya Pak Rudi ya? Oh iya ada Pak Rudi. Nah itu di kelasnya Pak Rudi. Kemarin saya terinspirasi dari Pak Denny yang menggunakan Jamboard dalam pembelajarannya, jadi saya pakai karena kebetulan pembelajaran saya juga berada di lab, jadi mempermudah saya dalam melakukan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, monggo kalau bisa keyakinan kelas ini kita terapkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada lagi aturan-aturan yang terlalu mengekang dan Bapak Ibu tidak terlalu ini ya, kalau kita kan lebih banyak pakai emosi mungkin ya dalam menghadapi siswa yang terutama siswa atau yang sulit diatur dan sebagainya. Nah kita coba dengan ini keyakinan kelas. Pak Farid masih ada waktu? Habis. Wah, materi saya masih 12 slide lagi sudah habis. Nah Bapak Ibu, kita bahas ini saja prosedurnya. Bapak Ibu, saya pengen nanti kemungkinan apakah nanti akan diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Kalau di kelas saya insya Allah sudah diterapkan semua. Prosedurnya adalah warga kelas atau sekolah bercurah pendapat terlebih dahulu. Setiap siswa tidak perlu menyampaikan pendapatnya terlalu banyak. Cukup baginya yang paling utama. Misalkan dia kalau sukanya kebersihan, dia sampaikan aja tentang kebersihan. Kalau dia sukanya tentang ketenangan, sampaikan tentang ketenangan. Cukup 1 per siswa. Nanti dari itu akan terkumpul. Terkumpul itu akan kita catat semua masukan yang ada. Setelah itu kita akan susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Prosedurnya tadi sudah kita bacakan. Kemudian meninjau keyakinan kelas ini. Ini kita perlu tinjau. Jangan-jangan setelah disusun ada nih siswa yang tidak sepakat atau kurang paham atau pengen mengganti sesuatu. Setelah itu menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat, dan yang terakhir adalah menempel keyakinan kelas di kelas. Bapak Ibu, ini kan tidak perlu ditempel ya, karena kita zamannya sudah lebih modern dan kelas kita sifatnya kan kelas yang rolling, moving class. Jadi bisa ini misalkan di share di grup, di deskripsi grup WhatsApp dan sebagainya supaya tertanam. Dan perlu diingatkan terus-menerus supaya keyakinan kelas ini tertanam pada diri peserta didik. Bisa juga kalau misalkan kok ada yang tidak cocok, tidak sepakat begitu dijalankan, kok terlalu berat ini, kurang cocok ini, harusnya seperti ini. Itu boleh saja diganti Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini tidak ada, tadi yang dibahas Pak Wi, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Jadi pure, murni seperti ini. Hanya perlu kita dorong supaya peserta didik terus melakukan keyakinan kelasnya itu, terus melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Nah, insya Allah ini sudah saya terapkan dan mengurangi emosi saya yang dulu pertama kali masuk SMK 6 jujur kaget. SMK teknik mesin rasa swasta siswanya. Jujur kaget karena di sana mungkin berbeda, kalau negeri di sana lebih tertib, di sini luar biasa.
Di situ emosinya luar biasa, kemudian mengikuti CGP, saya coba terapkan, ternyata mulai berkurang. Dan siswanya lebih akrab, lebih baik seperti itu. Cukup sekian Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, saya kembalikan kepada moderator Bapak Farid Safi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Ginanjar Bagus Panunggul Sarjana Pendidikan. Di sini kita sudah dihadirkan bagaimana membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Oke, kita menginjak pemateri terakhir. Ya, ini pemateri handal tentunya, dan beliau ini kebetulan sudah sangat fasih dengan ice breaking yang sangat luar biasa. Hari ini ada ice breaking mana Pak Agung? Tidak ada. Sudah dingin. Tidak ada Bapak Ibu, ice breaking sudah dingin. Oke. Kita menginjak acara yang ketiga, pemaparan dari Bapak Agung Priyadi STMM. Kepada Bapak Agung Priyadi STMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Allah Subhanahu wa taala atas kalimat rahmatnya kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di ruang ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, untuk mengikuti acara yang nantinya akan sering kita laksanakan. Mengingat pola penilaian kinerja kita akan seperti ini. Jadi kita harus saling bantu, saling dukung. Siapapun yang memiliki keinginan untuk maju harus kita fasilitasi, harus kita dukung, dorong bersama, sehingga SMK 6 nanti bisa sejahtera semua. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK 6 Malang, izinkan saya menyampaikan implementasi disiplin positif dalam observasi kinerja guru. Kita kan ketika menyusun RHK memilih observasi kinerja guru, ya. Nah, apa ya cara penerapan disiplinnya nanti seperti apa, kemudian kaitannya dengan indikator di PMM-nya nanti seperti apa, kemudian bagaimana menyusun laporan observasi kinerja. Oh ya, ini ada Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu telah membuatkan label untuk saya, itu yang ada merah sama hitam itu kan. Agung Priyadi gini tuh pusing masalahnya. Makanya dari itu artinya Agung Priyadi lagi pusing gitu. Filosofinya seperti itu. Salah satu kunci kesuksesan adalah kecepatan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu pasti, sehingga kita harus cepat-cepat beradaptasi. Apapun itu, pasti ke depan ada lagi. Kok menteri ini ganti mana ganti? Ya Pak, silakan dapat itu ganti-gantilah. Yang penting kita cepat beradaptasi agar kita nggak ketinggalan. Itu prinsip, salah satu prinsip yang saya pegang. Jika ada perubahan apa, kita pelajari, kita baca, kita adaptasikan, kita terapkan. Nah, next Pak Ginanjar. Ini nanti bisa di cara penerapannya kemarin tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Wigongo dan Pak Ginanjar. Ini untungnya di terakhir itu seperti ini. Jadi next, langsung saja Pak. Kita ambil, nah kita fokusnya aja. Fokus perilaku apa yang bisa dipilih? Ada 3. Pertama, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tadi bagaimana cara membikinnya, bagaimana cara prosedurnya sudah disampaikan oleh Pak Ginanjar. Kemudian yang fokus yang kedua adalah penguatan positif. Apa? Sudah disampaikan oleh Pak Wigongo. Oh enak saya. Nah, restitusi ini yang tadi kurang ya. Secara singkat sudah disampaikan oleh Pak Wigongo ketika atau Pak Ginanjar juga ya, restitusi. Oh terbatas waktu ya. Sudah disiapkan. Ya intinya cara menangani siswa, kalau dengan hukuman itu dampaknya langsung kelihatan, tapi setelah hukumannya lewat ya kambuh lagi. Setelah orang yang hukum itu atau lupa ya enggak, tapi kalau restitusi adalah seperti tadi saya sampaikan, dampaknya lama terus karena dari dalam diri sendiri. Ya seperti yang di SMK 6 ini kan, kalau yang keliling sudah lewat ya sudah. Ya itu. Ya seperti itu memang. Ya ini, nah jangan lupa, jangan lupa. Nah ini nanti 2 indikator ini nanti yang akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah.
Panjenengan nanti tinggal berdialog dengan beliaunya. Pak, saya mau fokus yang nomor 1, saya mau fokus yang nomor 2, atau saya mau fokus yang nomor 3. Ini ada dialog di form A nanti. Di form A lembar observasi ini, jenengan nanti fokusnya gimana? Nanti mungkin Pak Litbang akan menyusun rencana kerjanya sehingga nanti panjenengan segera berdialog dengan Bapak Kepala ataupun nanti siapa yang ditugasi oleh Bapak Kepala untuk menerapkan mana yang mau saya pilih, yang mau saya kembangkan. Dan fokus-fokus ini nanti harus tertulis di RPP atau di modul ajar. Saya ingin keyakinan kelas Pak, berarti nanti di jenengan di awal observasi harus membuat keyakinan kelas dan itu diterapkan terus, seperti itu. Ya, memang waktu yang singkat ini tidak mungkin untuk mempelajari secara utuh, tetapi kita terbuka untuk dialog. Nah, ini juga peluang dari Kombel kita untuk mengembangkan materi-materi ini dan senantiasa harus berkoordinasi dengan sekolah, dengan litbangnya, karena semua kegiatan pengembangan SDM ada di bawah naungan Litbang GTK. Ya, next Pak. Nah, perilaku yang perlu ditunjukkan guru pada saat observasi. Jika kita memilih kesepakatan kelas, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Ginanjar. Kelasmu bikin apa? Tertib, Islami, macam-macam, itu kan dinamika kelas. Seperti itu. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas tadi. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah. Nah, tadi saya oleh Pak Ginanjar, bisa dirubah melihat situasi perkembangan dinamikanya. Seperti itu. Seandainya Bapak Ibu nanti fokusnya pada penguatan positif, perilaku apa yang perlu ditunjukkan pada saat diobservasi oleh Bapak pimpinan? Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik, guru memberi penguatan positif, guru mengakui suatu perilaku positif. Nah, kalau restitusi demikian, nanti akan saya share bisa panjenengan pelajari. Semua ini kalimatnya saya tidak ngarang-ngarang, saya ambil dari PMM. Tidak, jenengan bisa baca di PMM, insya Allah ada semua. Saya tidak ngarang, saya berani, saya nggak bisa ngarang kalimat sebagus ini, nggak bisa saya. Karena ini bahasa Indonesia dulu saya jelek sekali ini. Perilaku apa yang next Pak Ginanjar? Yang harus dihindari. Nah, di samping yang tadi perlu ditunjukkan, ini yang harus dihindari. Pada saat diobservasi, guru tidak boleh demikian. Misalkan panjenengan fokus kesepakatan kelas, guru tidak boleh mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Ada murid berpendapat, gurunya nggak respon, guru menerapkan hukuman fisik. Ini kan berarti perlu dihindari pada saat diobservasi. Kalau saat observasi mungkin ya tidak ada hukuman fisik, mungkin karena kepala sekolah masalahnya. Nanti setelah besok-besoknya wingi, ganti wingi, ya. Target saya paling minimal sehari kelas saya itu bagus. Kalau bisa nanti berulang terus, apa istilah konsisten kan lama-lama jadi bagus, sehingga jawaban anak ketika diberi soal mengenai survei lingkungan belajar pasti akan bagus. Guru memperhatikan murid, jawabnya tidak gitu. Makanya rapot pendidikan kita jelek seperti itu. Makanya kita ngambil seperti ini. Nah, lanjut Pak, nanti biar dibaca. Karena waktunya berapa menit Pak? Mulai kurang 3 menit. Penerapan yang positif indikator praktek pembelajaran. Apa maksud dan bagaimana caranya? Mohon maaf Pak Catur, gambarnya saya tampilkan. Saat saya mengunjungi Pak Catur kemarin ketika kita melakukan supervisi, yang observasi kelas mau tidak mau pasti akan dilalui oleh semua guru. Ya, jadi ini sebagai tugas pokok fungsi kita. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Kepala sekolah tugasnya mensupervisi, guru disupervisi, kan seperti itu. Lanjut lagi. Syarat utama penerapan, percaya dan peduli. Ini foto-foto yang saya dapatkan ketika saya keliling. Ada murid di luar, tak tanya di sini, sedang ngerjakan apa nih tugas begini. Kenapa kamu kok lupa teman-teman? Terus dikeluarkan untuk mengerjakan ini. Oh iya. Ya kita motivasi sebentar.
Harapannya besok tidak seperti ini lagi. Atau ini saya lupa kelas TKR, kelasnya di atas. TKR saya lupa. Percaya dan peduli. Jadi ketika saya keliling pagi itu biasa. Yang jelas tanggalnya 17 itu saya pakai korpri. Kemudian tahu, kenal dan memahami. Tahu, ya maka bahasa Indonesia saya terus jelek Bapak Ibu. Jelek. Tahu, kenal dan memahami. Karena mungkin lapar. Ini ada murid yang kesulitan. Saya dekati. Kenapa? Sudah di mana? Ini kenapa? Ini pakainya. Kita coba. Karena ada murid yang lainnya sudah berhasil, kok dia menyendiri, si baca sendiri. Kamu kurang apa lagi? Akhirnya saya dekati, saya tanya seperti ini. Makanya dua syarat utama, percaya dan peduli. Yang kedua, tahu, kenal dan memahami. Memahami kesalahan murid, memahami kebutuhan murid. Kebutuhannya murid tadi sudah disampaikan oleh Pak Wi. Dan insya Allah nanti materi-materi semuanya boleh di-share kan? Oke, terima kasih. Terima kasih lagi dan next. Prinsip-prinsipnya bisa dibaca sendiri. Ini saya melaksanakan pembelajaran dan saya ajak ngomong siswa, kita mencoba melakukan konstruksi ini, menumbuh kembangkan penghargaan diri, kepercayaan diri, kemerdekaan dan kemandirian peserta didik. Salah seperti ini, dicoba ditanya-tanya, saya suruh menunjukkan, ini kan menunjukkan kepercayaan diri, menunjukkan kemerdekaan, kemandirian, dan gambar instalasinya macam-macam, setiap kelompok beda-beda. Jadi saya perintahkan ke mereka, silakan rancang instalasi sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi nggak mungkin sama. Kalau sama, saya suruh ulang, saya suruh kreatifnya dikeluarkan, saya pancing kreatifnya untuk keluar. Next aja. Nah, ini juga temuan di bengkel api belakang, ya. Ada 2 siswa yang kena hukuman. Ada 2 siswa yang kena hukuman. Saya kata siswa alat berat kalau nggak salah. 11 AB1. Ya, ini dihukum membaca ayat suci. Gak apa-apa, silakan. Cuma saya tidak menyalahkan siapa yang enggak. Saya cuma mencoba mendekatkan kenapa sih. Ini kalau mungkin zamannya kalau istilahnya guru bergerak mungkin ya restitusi mungkin. Saya tanya, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa? Ya, jawabannya macam kamu. Apa yang kamu lakukan tidak seperti itu? Saya tanya. Saya ini suaranya kecil sekali ya. Karena ya yang nyuting Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi. Saya suka usil kadang-kadang kalau ada yang aneh lagi saya lihat. Saya tanya-tanya, minta tolong yang lewat siapa. Kebetulan waktu itu yang ada Pak Rudi. Pak Rudi saya tahu, kita ambil gambarnya. Karena ini untuk iseng-iseng siapa tahu bermanfaat. Ya ternyata ketika ada diminta Pak Taufik seperti ini, bisa saya tampilkan. Jadi saya tanya kenapa terlambat. Ya alhamdulillah mungkin ada perbaikan nggak anak ini? Sekarang ada, alhamdulillah ya. Ada ya. Alhamdulillah. Ya sama di pojokan belakang dia lagi menghafal. Saya dekati, kenapa kok sampai seperti ini? Ya bercerita, saya terlambat terus disuruh gini-gini. Kamu suka dihukum jongkok apa membaca? Dia membaca ayat suci, menghafal ayat suci Al-Quran aja Pak. Kalau jongkok capek sekali, gitu. Terus seperti ini tiap hari mau? Ya udah. Nah kenapa seperti ini? Cerita ini. Terus bagaimana cara kamu biar nggak seperti ini terus? Ya dia cerita, janji. Terus saya Oke, next one. Nah, ini laporan observasi kinerja guru. Ada lembar ini nanti filenya akan saya share buatnya. Dan juga penjenengan gunakan. Ini halaman depan ada cover, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar. Kata pengantarnya mau sama semua ya udah apa-apa, mau jenengan rubah silakan. Tidak ada masalah. Yang penting namanya diganti. Sama dah boleh ya. Nanti Pak Haris momen kok podo kabeh jangan. Yang wajib membuat laporan observernya. Kan nanti setiap orang jadi observer. Ya. Berikutnya Pak. Oh ya, sebelum saya lanjut, bentuk resmi laporan tidak ada. Serius. Kalau jenengan menemukan dari sekolah lain, silakan dibuat referensi. Tapi untuk satu sekolah nanti tinggal menunggu
nunggu komando dari Pak Litbangnya saja. Pakai yang ini, ya udah kita ikut yang ini gitu. Ini pun belum saya serahkan ke Pak Litbang, saya nakal. Mohon maaf Pak Litbang. Ya, saya disuruh Pak Litbang itu tak bikinkan, tapi belum sempat saya tayangkan ke sini. Nah, ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu berdasarkan form A, form B, form C, form D. Ini kalau form ini baku azannya. Bisa bercerita Pak. Waktunya dihentikan Pak. Tinggal 1 menit. Jangan di bawah, di atas. Ya Allah, ada sih loh. Ya